di tepi tempat tidur dengan tangan dan mengambil sepotong untuk dimakan. Lalu turun ke bawah dan dengan mudah mengambil sosis panggang yang tergantung di samping dinding untuk langsung dimakan. Menggunakan cangkir coklat untuk menampung jus yang diperas dari pohon buah susu untuk diminum. Terakhir, jangan lupa untuk mengunyah dan menelan cangkir itu juga. Ini adalah sebuah rumah yang terbuat dari makanan penutup. Semua yang ada di dalamnya bisa dimakan. Alu tidak lupa mencabut pegangan pintu sebagai makanan penutup saat keluar. Alu merasa sangat senang setelah sarapan. Namun ketika melihat peliharaannya, Tali, alunya tiba-tiba berkerut kening. Karena Tali sudah 2 minggu tidak makan. Untuk mendapatkan sarapan yang lezat yang bisa dimakan oleh Tali, Alu membawanya dan memulai petualangan. Begitu keluar, mereka langsung menemui bebek terbang dengan level tangkapan 15. Alu tentu saja tidak akan melewatkan makanan yang datang dengan sendirinya. Segera mengubahnya menjadi bebek Peking. Alu menggunakan tangan untuk mengiris dengan lembut. Mengambil sepotong daging bebek dan memasukkannya ke mulut. Mengambil sepotong daging bebek dan memasukkannya ke mulut. Daging yang memancarkan aroma ringan burung. Lemak ini hampir tidak kalah dengan daging sapi Jepang berkualitas tinggi. Dan rasa lemak yang manis mengingatkan pada daging babi berkualitas tinggi. Enak. Menghadapi godaan makanan yang seperti ini, Alu seperti anjing liar yang kelaparan selama 3 hari, mengunyah dengan ganas. Dalam sekejap, ia menghabiskan bebek hingga tersisa tulang-tulangnya. Namun ia masih belum merasa puas. Bahkan tulangnya pun tidak dilewatkan. Segera memasukkannya ke dalam minyak panas untuk digoreng. Kemudian mengolahnya menjadi iga goreng garam dan merica hingga tidak menyisakan apapun. Tetapi Taili melemparkan tatapan sinis. Bukankah kamu seharusnya mencarikan makanan untukku, tapi kamu malah puas dulu? Setelah itu Alu membawa Taili ke pasar makanan. Sudah berkeliling ke semua tempat namun tidak menemukan bahan makanan yang disukai Taili. Meskipun Taili adalah anak yang dilahirkan dari klon. Namun di dalam tubuhnya mengalir darah raja kuno. Jadi makanan dunia manusia tentu saja tidak menarik baginya. Untungnya, teman lama, Shimen, membawa kabar baik. Berdasarkan itu, hutan Wu yang sejauh 100.000-8.000 li. Ternyata secara tidak sengaja menghasilkan jagung bebe yang hanya ada di dunia kuliner. Jagung ini memiliki aroma yang sangat kuat dan kaya. Hanya dengan 1 butir bisa menghasilkan popcorn untuk 100 orang. 1 bulir utuh bahkan bisa dijual dengan harga tinggi hingga 1 miliar. Namun, menangkap jagung ini sangatlah sulit. Karena tempat tumbuhnya adalah hutan Wu. Sungguh merupakan neraka bagi tanaman. Di sana hidup tanaman karnivora yang bahkan ditakuti oleh binatang buas. Pemburu biasa yang pergi ke sana pasti mencari maut. Namun, Alu sama sekali tidak merasa takut. Dia segera membawa Taili menuju hutan Wu. Begitu mereka tiba, Taili melihat sebuah peach raksasa. Alu baru saja hendak melangkah maju untuk memetik. Namun, bunga perdamaian di pinggangnya tiba-tiba layu. Ini adalah bunga yang dapat memprediksi tingkat bahaya. Alu segera mengingatkan Taili untuk pergi dari situ. Monster ini disebut Tuan Bulu Persik. Mereka menggunakan peach di kepalanya untuk menggoda mangsa dan menangkapnya. Namun, tingkat penangkapannya hanya 6 yang menyedihkan. Alu juga tidak berniat untuk melawan dan terus berjalan. Seiring mereka semakin dalam, tanaman di sekitar juga menjadi semakin menakutkan. Alu baru saja mengatasi bunga pemakan daging di bahunya. Dia diserang secara tiba-tiba oleh pohon zombie dari belakang. Untungnya Taili tampil untuk melindungi tuannya. Namun, ini membuat Alu sangat marah. Bagaimanapun, dia masih bisa mendeteksi serangan tingkat ini. Tindakan penyelamatnya hanya menghalangi dirinya sendiri. Setelah mengucapkan itu, dia mengeluarkan aura pembunuh yang menakutkan. Bahkan pohon zombie tingkat 33 pun ketakutan dan melepaskan Taili. Namun, Alu tidak berniat untuk turun tangan. Tujuan perjalanan ini selain mencari makanan untuk Taili. Yang lebih penting adalah untuk membangkitkan darah tempur dalam diri Taili. Lagi pula, dia adalah raja kuno, bukan husky yang dirawat oleh manusia. Menghadapi serangan ranting pohon zombie yang terus-menerus, Taili menggunakan jurus andalannya, kilat yang menyilaukan. Kecepatan yang luar biasa menciptakan bayangan. Seperti kilatan pedang, menghancurkan tentakel pohon zombie. Siapa sangka lawan memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa. Taili tanpa sengaja terjerat oleh ranting yang baru tumbuh. Pohon zombie menganga dan menelannya dengan mulut besar yang penuh darah. Kemudian mengeluarkan teriakan kemenangan. Namun, detik berikutnya, tubuh pohon zombie mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk memuntahkan Taili. Sementara itu, ia sendiri tidak bisa menghindari nasib terbakar habis. Sebelumnya, kilat Taili baru saja memotong buah-buah beralkohol di sekitarnya. Membuat pohon zombie berendam dalam alkohol. Ditambah dengan percikan api yang dihasilkan oleh taring tajam Taili untuk menyalakannya. Bahkan dengan kemampuan regenerasi yang sangat kuat, ia tidak bisa bertahan dari kobaran api yang membara ini. Alu tiba-tiba berubah menjadi monyet, mengikuti seluruh pohon zombie sambil meraba. Akhirnya melompat tinggi menembus langit. Kemudian yang terlihat adalah tujuan perjalanan ini. Melihat sejumlah besar jagung bebe ini, Alu dengan gembira langsung mengeluarkan gonggongan anjing. Tanpa ragu, ia segera maju untuk mencabutnya. Namun meskipun Aru menggunakan seluruh tenaga yang ada, jagung bebe pun tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah ia telah menyatu dengan seluruh hutan. Tidak ada cara, Aru hanya bisa mengubah telapak tangan menjadi pisau. Berusaha untuk memotongnya di tengah. Namun hasilnya membuat Aru sulit untuk menerima. Pisau, 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 pisau. Dalam serangkaian serangan tanpa otak, Aru akhirnya mendapatkan jagung yang diinginkannya. Namun pada saat itu, Taili tiba-tiba menggonggong dengan gila. Ketika Aru melihat asal suara, dia langsung panik. Sebuah jagung yang melambung tinggi muncul di depan mata. Hingga saat itu, Aru baru benar-benar menyadari bahwa dia telah berjuang melawan sebuah bibit jagung selama setengah hari.
Bibit jagung di tangannya saat itu tidak terasa enak lagi. Satu orang dan satu anjing segera berlari kembali ke arahnya. Aru melayangkan tangan seperti pisau dengan serangan tinggi. Namun ia bahkan tidak berhasil memotong kulit jagungnya. Saat ini, satu orang dan satu anjing penuh dengan poin keterampilan merobohkan rumah. Alu berusaha keras menarik kulit luar ke bawah. Tali menggunakan gigi tajamnya untuk merobek dari dalam. Setelah beberapa usaha, akhirnya muncul rambut lembut di dalam jagung. Seketika, manisnya jagung menyapa. Akhirnya, setelah kerja keras kedua orang ini, disertai munculnya cahaya keemasan. Butir-butir jagung terlihat layaknya otot perut emas. Ah, jagung manis. Bagaimana cara mengambilnya benar-benar membuat Alu kesulitan. Bahkan jika kelelahan sampai wajahnya terlihat, dia tidak bergerak sedikit pun. Pada saat itu, Alu mendapat inspirasi. Dalam gerakan cepat, dia pindah ke belakang jagung. Lalu dia mengumpulkan tenaga dengan penuh wibawa. Pukulan 5 bertubi-tubi menyerang seperti binatang buas yang lepas dari kandang. Dengan kekuatan gerakan yang begitu konsisten dan kuat, butiran jagung meluncur keluar seperti peluru gatling. Langit tiba-tiba turun hujan jagung. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara mengolahnya. Alu berencana untuk pergi ke Gunung Buruh di selatan hutan. Memanfaatkan suhu tinggi untuk meledakkan jagung. Saat seorang dan anjingnya bersiap untuk berangkat, Alu malah terkejut tanpa alasan. Dari jauh, seekor jagung tiba-tiba dipotong di tengahnya oleh seseorang. Gambarnya beralih ke sisi lain hutan buruh. Xiao Song berani memasuki hutan untuk mencari bumbu. Begitu mendarat, dia langsung diserang oleh tikus bunga persik. Sangkaan mereka adalah rombongan ini akan menemui ajal di mulut tikus. Namun tikus bunga persik tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Saat semua orang masih bingung, detik berikutnya, seekor kadal lidah buaya tingkat 10 muncul di belakang. Tanpa ragu, semua orang melanjutkan pelarian. Saat itu, Xiao Song melihat cahaya terang muncul di depannya. Dia segera meninggalkan rombongan dan berlari ke arahnya. Inilah saus Astar yang telah saya cari-cari. Saat itu, kadal muncul lagi. Matsumoto yang tidak bisa melarikan diri langsung terikat. Kemudian, dia malah ditelan oleh kadal itu. Dia mengira hari ini tidak akan selamat. Namun, mesin masak yang diberikan oleh Haru sangat membantu. Matsumoto segera memasukkan bahan-bahan pedas. Bumbu super pedas tingkat tinggi. HMPH, maaf membuat kalian menunggu. Meskipun sepertinya nasib kalian sangat mengerikan. Tapi tenang saja, saya sudah datang. Namun, ternyata tidak ada yang peduli padanya. Penampilan Megasani berakhir dengan kegagalan. Saat itu Aru muncul dengan jagung di pundaknya. Setelah mengetahui tujuan Matsumoto datang ke sini, dia pun pergi terpisah menuju gunung berapi. Begitu tiba di gunung berapi, Aru langsung menampilkan tarian tap. Suhu tinggi hampir saja memasak keduanya. Gunung bulu disebut sebagai kubah magma. Suhu magma yang mengalir di bawah tanah tidak kurang dari 1400 derajat. Semakin ke atas, suhu batuan akan semakin menurun. Jika ingin memasak popcorn yang paling lezat, maka harus memanaskan secara perlahan di batuan yang bersuhu rendah. Setelah menjalani sauna selama 1 hari 1 malam, keduanya sudah kepanasan seperti anjing. Untungnya, langit tidak mengkhianati orang yang bersungguh-sungguh. Disertai dengan legenda berwarna emas. Langit tiba-tiba turun hujan popcorn. 1 butir jagung bisa meledakkan popcorn untuk 1 orang. Melihat Taili akhirnya bergerak untuk makan, Alu mengeluarkan air mata yang pahit. Setelah merenung, tentu harus makan dengan lahap. Seperti yang diketahui, reaksi pertama Alu saat mencicipi makanan lezat selalu seperti aliran listrik yang mengalir di seluruh tubuh. Saat Alu sedang menikmati perasaan yang indah ini, sebuah angin puyuh yang kuat tiba-tiba muncul. Popcorn ternyata disedot seluruhnya oleh seseorang yang misterius. Bahkan ingin menghisap teri yang berada di samping. Untungnya, Alu tepat waktu menghentikan sihir itu. Tapi serangan penuhnya ternyata tidak dapat memutuskan sedotan pria itu. Ternyata pria angku di depan ini adalah wakil kepala koki asosiasi makanan, Gulin Bachi. Sedotan di tangannya terbuat dari alat mulut serangga raksasa. Memiliki fleksibilitas dan daya tahan yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan kapasitas paru-paru mengerikan milik Bak. Menghisap hingga 100 ton beratnya kadal raksasa hanya membutuhkan 3 detik. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Alu langsung marah. Menggunakan jurus andalannya, pukulan paku 10 kali. Sementara itu, Bak membalas dengan senapan angin roket. 2 kekuatan bertubrukan dan hasilnya imbang. Namun, pukulan paku 10 kali milik Alu menguras tenaga yang besar. Dalam waktu singkat, tidak bisa digunakan kembali. Namun, bazooka angin barki dapat digunakan secara terus-menerus. Dan Alu tidak memiliki cara serangan jarak jauh. Menghadapi serangan barki yang seperti badai, Alu hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, pihak lawan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. Layaknya senapan gatling yang tanpa ampun melepaskan tembakan. Saat krisis, Alu kembali menerobos. Alat peraga jarak dekat kini ditingkatkan menjadi serangan jarak jauh. Namun, barki memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Hanya dengan menarik napas dalam-dalam. Luka di bahu seketika sembuh. Dan ini benar-benar membuat barki marah. Dia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya menggembung seperti bola. Lalu mengeluarkannya melalui sedotan. Sebuah aura ganas bergerak menuju Alu seperti badai. Dimanapun dia melewati, ia lewat hanya abu. Seketika itu juga, gunung di hadapannya diratakan. Tapi dia tetap meremehkan kekuatan Alu. Tiba-tiba, Alu muncul di belakangnya dengan cara yang misterius. Dengan satu tebasan. Bahkan batu yang berdiri pun terputus menjadi 2 bersama sedotan Bachi. Namun, saat kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, telepon Bachi tiba-tiba berbunyi.
Ternyata itu adalah koki dari klub makanan yang memanggilnya untuk pulang makan. Jadi dia memutuskan untuk memberi Alu kesempatan. Lalu dia terbang menuju langit dengan kecepatan cahaya sambil duduk di atas kumbang raksasa. Dan kumbang raksasa ini adalah monster yang sebelumnya memotong jagung bebe. Tingkat penangkapannya bahkan mencapai 85 yang mengejutkan. Alu baru menyadari bahwa pihak lawan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berencana untuk berusaha bersama tali untuk menjadi lebih kuat. Apel yang memiliki wajah manusia ini disebut apel ketakutan. Semakin tinggi ketakutan yang diterima, semakin baik rasa buahnya. Dan harga apel juga akan meningkat seiring dengan tingkat ketakutan. Tembakan beruntun akan saja bisa mencapai level 3. Hanya meriam roket yang dapat mencapai level 4 ke atas. Jika ingin mencapai di atas level 60, hanya bisa menggunakan rudal. Dan tingkat batas tertinggi yang paling menakutkan adalah level 100. Men-en. Apel jenis ini menghabiskan banyak uang oleh Ichu. Ditanam di pulau ketakutan yang jauh dari keramaian. Untuk dapat membudidayakan apel ketakutan yang lezat. Ichu tidak segan mengirimkan kapal perang untuk membombardir sekitar pulau sepanjang tahun. Sekarang festival ketakutan tahunan kembali dibuka. Para pemburu kuliner dari berbagai tempat datang untuk tantangan. Festival sebesar ini bagaimana bisa tanpa kehadiran Alu dan lainnya? Tentu saja, ada juga tim zombie raja pejalan kaki terkuat. Bahkan ahli rasa terkenal dunia, Apollon. Tidak jauh-jauh datang ke sini untuk memimpin pertandingan. Untuk bisa meningkatkan tingkat ketakutan apel. Pemburu makanan bisa dibilang benar-benar menunjukkan bakatnya. Dan bagaimana mungkin Alu rela berada di belakang orang lain? Mengeluarkan batu pengeras suara yang telah disiapkan sebelumnya. Melihat hal itu, semua orang langsung menutup telinga. Pada saat ini, apel masih dalam keadaan bingung. Detik berikutnya Alu tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah. Gelombang suara seketika menyebar ke seluruh penjuru. Seluruh pulau bergetar karenanya. Apel yang ketakutan sudah kehilangan jiwanya. Alu dengan penuh percaya diri mengambilnya. Namun, setelah penilaian dari Apollon, tingkatnya baru mencapai level 27. Tapi itu juga memicu sorakan dari sekelompok pemburu makanan. Tingkat ketakutan menjadi yang tertinggi di seluruh tempat. Di bawah semangat Alu, antusiasme para pemburu makanan semakin meningkat. Sebaliknya, Taiping berubah menjadi Tangseng. Terus-menerus mengoceh pada apel yang ketakutan. Dalam kebosanan seperti itu, apel bahkan tertidur. Beri aku ketakutan. Bagaimana? Tadi itu, jantungmu hampir keluar, kan? Ku beri kamu tatapan, kamu tafsirkan sendiri. Dan Xiao Song berusaha agar Alu mendapatkan tingkat ketakutan yang lebih tinggi. Dia sengaja menyiapkan Mikalkun super pedas untuknya. Pada saat pedas langsung menyerang kepala, Alu tiba-tiba kembali ke nalurinya. Kekuatan teriakan meningkat lagi. Namun hasilnya mengecewakan banyak orang. Tingkat ketakutan hanya naik satu level menjadi level 28. Meskipun catatan sekali lagi diperbaharui. Tapi jarak dari targetnya masih sangat jauh. Saat itu, seorang wanita berpakaian kimono muncul. Selanjutnya, tindakannya langsung mengejutkan semua orang. Tidak perlu takut, ya. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Hanya saja, aku akan merendamu dalam larutan formalin seumur hidup. Menjadi pajangan di toko dan hidup selamanya. Tingkat 20. Harus diakui, hati wanita paling berbahaya. Aru tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Xiaoling agar bisa membuat Alu juga memuji dirinya. Dia segera menggunakan parfum menenangkan untuk membuat apel benar-benar santai. Kemudian tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan marah. Level apel segera mencapai level 19. Xiaoling tidak terima dan mulai memarahi apel. Namun, di detik berikutnya apel malah memaksa naik level lagi. Sementara itu, Taiping masih terus memburu dengan tanpa henti. Dalam situasi yang begitu cerewet, apel tidak bisa lagi bertahan. Tingkat ketakutan segera mencapai level 30. Dan sekaligus memecahkan rekor Aru. Namun, di detik berikutnya rekor tersebut dipecahkan lagi oleh Tieli. Dengan teriakan marah, apel langsung terpukul mundur. Tingkat ketakutan langsung mencapai level 40. Penguin kecil melihat situasi ini juga tidak ingin kalah. Dia pun mengaktifkan mode hewan kesayangan terhadap apel. Namun, tidak disangka apel malah terpengaruh oleh keimutan. Tingkat ketakutan juga mencapai level 25. Semua orang yang melihatnya seketika tertegun. Alu melihat suaranya tidak bisa lagi meningkatkan level. Hanya bisa terpaksa menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya. Segera, 17 pukulan mematikan beruntun menghantam wajah. Dalam sekejap, kecepatan tinju mengamuk di arena. Namun, di detik berikutnya, tingkat ketakutan mencapai level 50. Apel tiba-tiba pingsan di tempat. Semua usaha Alu menjadi sia-sia. Mengenai hal ini, Alu tak dapat menahan untuk bertanya kepada Apollon. Siapa sebenarnya yang memiliki tingkat ketakutan tertinggi? Juara pertama, Ketua Ichu Yilong, level 95. Juara kedua, Ahli titik tekan Erlang, level 92. Juara ketiga, Bos besar geng makanan Sanhu, level 90. Namun, pada saat itu, kejadian tak terduga terjadi. Apollon menatap dengan tajam. Di tanah, tiba-tiba muncul satu apel dengan level 80. Mencicipinya, rasanya luar biasa. Siapa sebenarnya yang bisa sembarangan melempar apel yang bernilai puluhan juta? Sementara itu, menghadapi si kecil apel yang memandangnya dengan penuh ejekan, Raja Zombie Zongjia bersiap memberikan pelajaran padanya. Dia segera melepas celananya dan berdecak di depan si kecil apel. Inilah, level 80. Memang layak disebut Tuan Zongjia. Jika level 80, bukankah satu kentut setara dengan 80 juta? Semua orang seketika kehilangan keinginan untuk menantang.
Dengan cara ini, Zongjie menaklukkan semua orang hanya dengan kekuatannya sendiri. Tanah ini tidak menghasilkan emas maupun permata. Tetapi harga awalnya saja sudah mencapai angka yang mengejutkan yaitu 10 miliar. Ternyata tanah ini adalah sarang ayam harimau. Ayam harimau betina yang memilih lokasi bertelur sekali seumur hidup. Dan telurnya adalah bahan makanan yang sangat langka. Hanya satu butir bisa terjual hingga ratusan juta dolar. Namun pemilik tanah ini adalah seorang kakek miskin. Tak terhitung banyaknya raja properti dan pedagang kaya yang berebut untuk membeli tanah ini. Beberapa orang bahkan menawarkan harga selangit 50 miliar dan tetap ditolak. 50 miliar, kau hanya bisa mengemis. Tanpa uang tunai miliaran, tidak ada kesempatan. Para miliarder yang diusir itu merasa jahat. Mereka memutuskan untuk langsung merampas ayam hutan. Bahkan dengan menangkap binatang buas level 50, itu tidak dapat menahan keserakahan manusia. Untungnya, Alu segera bertindak. Dia menjaga ayam hutan yang sedang bertelur dan juga menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Dan pemilik tanah itu, sebagai ucapan terima kasih kepada Alu, segera mengundangnya untuk masuk minum teh. Siapa sangka, Alu dengan tegas menyatakan tujuannya. Dia ingin mencicipi rasa telur ayam hutan. Ini membuat sang kakek sangat terkejut. Orang-orang lain yang ingin membeli tanah itu semua untuk mencari untung. Dan dia belum pernah melihat seseorang yang hanya ingin makan telur ayam hutan selama puluhan tahun. Maka, dia dengan sangat dermawan mengeluarkan telur ayam hutan yang telah lama disimpannya. Kemudian, di bawah keahlian memasak siaosong yang luar biasa. Telur yang bernilai miliaran itu diolah menjadi seporsi nasi telur yang harum. Tiga orang itu menikmati makanan lezat yang diberikan oleh alam. Sebuah rasa puas dari kedalaman hati muncul begitu saja. Penilaian penjajah tentang itu mengingatkan kakek tua pada istrinya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ternyata, kakek tua itu juga seorang pemburu makanan di masa mudanya. Saat itu, dia masih seorang pemula yang hanya tahu bertindak ceroboh. Untuk membuat istrinya yang lemah dan sering sakit sedikit lebih sehat. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang agar istrinya bisa menikmati makanan yang lezat. Tapi ketika dia akhirnya mendapatkan cukup uang dan pulang, dia menemukan bahwa istrinya sudah sakit parah. Hingga sekarang, dia masih tidak bisa melupakan pesan terakhir istrinya. Dibandingkan dengan uang besar yang kau hasilkan dan tidak bisa aku habiskan, aku lebih ingin kita berdua bisa makan bersama lebih banyak lagi. Pohon ingin tenang tetapi angin tidak berhenti. Anak ingin merawat tetapi orang tua tidak menunggu. Kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan jika memenangkan dunia dan menghasilkan banyak uang, apa gunanya? Kakek baru mengerti untuk menghargai hingga saat ini. Dia membesarkan ayam harimau yang menetas dari telur ayam harimau yang paling disuka istrinya semasa hidup. Menganggapnya sebagai reinkarnasi istrinya dan merawatnya dengan penuh perhatian. Kini kakek menyadari batas waktunya akan segera tiba. Berniat untuk mengalihkan tanah sebelum meninggal kepada mereka yang benar-benar memahami maknanya. Ngomong-ngomong, Alu, kalian membawa berapa banyak uang? Bawa 1 juta. Tentu saja, ada juga hadiah untuk kakek. Apel terkejut yang hampir berjamur di dalam kotak. Cuk, menarik. Baiklah, saya jual. Tanah itu akan saya serahkan kepada kalian. Ini membuat Xiaosong sangat terkejut. Bukankah sudah disepakati minimal 10 miliar? Kakek menjelaskan bahwa itu hanya ditetapkan untuk orang-orang serakah yang ingin menghasilkan uang. Uang tidak ada artinya bagi orang yang akan segera dimakamkan seperti dirinya. Dan pujian Along terhadap telur harimau adalah harta yang tak ternilai. Hanya berharap Along bisa sesekali menemani harimau setelah dia meninggal. Hebat sekali, ada anak harimau yang menetas. Apakah ini reinkarnasi kakek tua? Dengan begitu, kita bisa bersama lagi. Jangan lupa like and subscribe.